Selamat datang di Museum Susilo Sudarman. Museum ini berada di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang menempati sebuah rumah bangunan kuna yang bertipe joglo khas Banyumasan. Rumah ini adalah peninggalan dari kakek buyut Susilo Sudarman, yaitu Eyang Buyut Dipakarsa. Beliau adalah seorang penatus pertama Desa Gentasari. Penatus adalah seorang yang membawai beberapa desa ketika itu. Kemudian rumah ini turun-temurun yang akhirnya sampailah kepada keluarga besar Susilo Sudarman, di mana Susilo Sudarman sebagai anak keempat dari Bapak Sudarman bersaudarakan 12 orang. Atas dasar surat wasiat dari almarhum Bapak Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman kepada putra-putrinya, bahwa kelak kemudian hari rumah ini dijadikan sebuah museum, tempat beristirahat keluarga, kegiatan sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian direalisasi oleh putra-putrinya yang dalam hal ini dimotori oleh putra nomor 2, Bapak Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo. Kemudian jadilah rumah ini sebagai museum yang diresmikan pada tahun 2000 bulan Maret. Ketika itu diresmikan oleh Bapak Nasution, Direktur Utama Telkom ketika itu. Kemudian zaman terus berkembang dan museum ini telah mengalami beberapa kali renovasi. Terakhir ada program ketika zaman Presiden SBY, ada program revitalisasi. Dapatlah kita Museum Sudarman revitalisasi dari pemerintah, kemudian dibangunlah seperti ini. Revitalisasi dari pemerintah mendapat alokasi bantuan 2 miliar yang kemudian dibuat menjadi sebagai pembangunan. Yang pertama adalah dari belakang panggung kesenian, terus gedung perpustakaan berlantai 2, kolam renang, terus ada renovasi bangunan. Ini 3 bangunan semuanya yang diganti semuanya, kerangkanya pakai baja ringan. Kemudian ada loket di depan, terus ada ruang jajanan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dana untuk pembuatan papan penunjuk dan brosur dan sebagainya. Itulah revitalisasi yang dilaksanakan pada tahun 2013. Museum ini berisi atau memuat koleksi dibagi menjadi 2 bagian, di depan atau di luar dan yang di dalam. Kalau yang di luar adalah berisi alutsista militer. Dari depan kita masuk, di sebelah kanan ada Panzer BRDM. Itu semua punya nilai historis dengan beliau Pak Susilo Sudarman. Panzer BRDM itu digunakan oleh Susilo ketika tahun 53. Saat itu sedang gencar-gencarnya penumpasan DITII. Kemudian dipakailah oleh beliau untuk patroli kalau dari Bandung mau ke Jakarta pada malam hari ini. Beliau menggunakan Panzer dan biasanya beliau itu diikuti oleh truk-truk dagang dari yang mau menuju Jakarta dari arah Bandung supaya aman. Kemudian di sebelah barat di sana ada pesawat P806 Angkatan Laut. Itu kenang-kenangan dari Kepala Staf Angkatan Laut ketika itu, dari Pak Ken Sondak. Yang pesawat itu punya nilai historis ketika Pak Susilo Sudarman menjadi seorang Pangkowilhan 1 Sumatera Kalimantan yang berkantor di Medan. Itulah dipakai oleh beliau sebagai alat transportasi ketika melakukan patroli lewat udara. Kemudian di tengah ada pesawat Bronco OV-10, OV-10, di mana pesawat tempur ini satu-satunya pesawat di dunia yang punya organisasi di Amerika. Dan ini pesawat datang dari Amerika kira tahun 72. Nah, sebagai pelengkap sarana tempur asal alat perang di Indonesia atas dasar prakarsa dari Pak Susilo Sudarman yang berhubungan dengan Presiden Amerika, minta ketika itu Indonesia sedang tidak punya pesawat tempur, hanya pesawat Mustang. Itu saja tidak jalan karena spare partnya tidak ada. Kemudian Pak Sus
Perhubungan dan Perindustrian Amerika, kemudian diberilah 4 pesawat tempur OV-10 diluncurkan dari Amerika langsung ke Abdul Rahman Saleh Malang. Dan ini ketika di sini menjadi museum dan pesawat itu menjadi barang kuno, akhirnya diserahkan ke sini menjadi barang koleksi di Museum Susilo Sudarman. Selanjutnya ada rudal Syam, itu hadiah atau kenang-kenangan dari Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Pak Marsda Bagus Puruhito. Kemudian ada dari Pak Gatot Nurmantio, Panzer AMX di sana di sebelah barat, juga ada di Marinir juga ada. Kemudian ada patung Badak Berjula 1, lambang Visit Indonesia Year, dan masih banyak lagi. Kemudian di dalam atau di ruang adalah benda-benda koleksi dokumentasi sejarah dari lahirnya Susilo sampai akhir hayatnya, terdokumentasi dengan rapi di sini, semuanya ada. Kemudian museum sejak tahun 2010 merubah paradigma. Dari para dulu yang museum hanya bersifat sebagai lembaga edutainment atau pendidikan, sekarang mulai tahun 2010 dilengkapi dengan sarana rekreasi. Makanya dilengkapi ada pak kolam renang, ada perpustakaan, ada mandi bola, ada kereta mini, dan arena bermain buat anak-anak. Dan kemudian perpustakaannya juga besar di belakang lantai 2, dan perpustakaan itu kalau di Kabupaten Cilacap mungkin perpustakaan yang terbesar di Kabupaten Cilacap. Kemudian koleksinya lengkap di sini dari semua angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, dan kepolisian, semua ada koleksinya di sini. Demikianlah Museum Susilo Sudarman yang berdiri sejak tahun 2000 sampai sekarang, dan angka kunjungan alhamdulillah semakin hari, semakin bulan semakin meningkat. Hanya ketika Corona 5 bulan ini kita mengalami penurunan yang lumayan, sepi, dan 5 bulan kita juga tutup. Baru dalam bulan ini mulai kita buka sedikit-sedikit, hanya belum lengkap. Yang dibuka baru boleh masuk, tapi dengan protokol kesehatan. Demikianlah situasi Museum Susilo Sudarman. Mari Bapak Ibu berkunjung ke Museum Susilo Sudarman. Tiketnya sangat murah, hanya 5.000 perak ya di sini. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang dikatakan atau yang sedang dialami kita, wabah itu cepat berlalu, sehingga Susilo Sudarman bisa segera memberikan pelayanan pada masyarakat yang akan berkunjung secara maksimal. Demikianlah Bapak Ibu sekilas tentang jalan cerita riwayat cerita Museum Susilo Sudarman. Terima kasih.